Saya bahkan lebih ekstrem lagi begini, per hari ini nih argumentasinya ya. Kalau memang MK itu menurut ayat, ya udah bubarin aja DPR. Itu yang saya mau bilang. Dirinya sendiri pun bingung. Tahun 2005, tahun 2023 ya, soal ambang batas, MK bilang itu bukan wilayahnya MK, itu wilayahnya DPR. Tapi begitu DPR mengeluarkan undang-undang, saya bilang, ya bener DPR. Karena wewenangnya dia. Yang salah siapa? Mahkamah Konstitusi. Dan turbulensi ini, garis miring anarki ini, mohon maaf, biang keroknya Mahkamah Konstitusi buat saya. Misalnya PDI Perjuangan ya, Pak Ilham ya, yang tadinya itu nggak bisa mencalonkan. Tapi di sini juga turbulensi lagi. Dikira Anies, ternyata Pramono. Oh, jadi 3 dong. 3 ralat saya revisi. Menunggu, wah PDI Perjuangan, oposisi. Kemudian bergabung dengan Anies juga oposisi. Simbol-simbol perlawanan. Semua simbol perlawanan, rame ini gitu. Iya. Ternyata kena prank. Iya. Yang ketawanya konsisten dari awal sampai akhir cuma Rano aja. Iya, makanya saya bilang MK itu pada hari ini telah menjadi MPR baru. Ini kayak tap MPR, sekali diputuskan final dan mengikat. Ini ada MK pada hari ini adalah lembaga tertinggi negara tapi nggak dipilih. Menjadi gawatnya adalah ya 9 hakim di MK, siapapun masuk ke sana itu dia akan merasa lebih tinggi dari partai politik. Bahwa partai politik itu kepentingan, kita bukan. Dia lupa bahwa dia sendiri juga sebelumnya partai politik. Karena menurut hemat saya, MK dalam sejarah reformasi kita itu telah menjadi mutan. Berubah. Ya berubah dia. Mutan yang dulunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada yang ingin direvisi oleh DPR mengundang banyak kritik keras hingga demo yang sangat keras. Demo yang mengundang banyak orang mengkritisi apa yang dilakukan DPR, yaitu merubah keputusan MK. Padahal menurut orang-orang hukum, keputusan MK itu udah final and binding, bahasa Inggrisnya begitu. Tapi mau direvisi oleh DPR, ditekan sama masyarakat, akhirnya revisi itu tak jadi. Sehingga membuat peluang PDIP mencalonkan partainya, terutama di Jakarta. PDIP bisa mencalonkan tunggal sendiri calonnya di Jakarta, dan terpilihlah Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi keputusan MK ini menjadi perhatian dari pengamat politik atau orang survei ini nih, Mr. Q Kodari, bahwasannya sebenarnya kerjaan MK itu bukan menulis pasal atau menambahkan pasal atau apalah itu. Itu bukan kerjaannya MK. Yang kerjaannya menulis undang-undang itu adalah DPR. Dan menurut Kodari juga bahwasannya turbulensi yang pertama kali dimunculkan oleh MK, bahwasannya MK sudah mengubah permintaan dari Partai Buruh, Partai Gelora, tidak sesuai apa yang dimintakan. Minta A yang dirubah B, bahasanya begitu. Nah, kali ini Kodari menjelaskan apa sih kerjaannya MK sebenarnya dan bagaimana MK sekarang ini kalau dari sudut pandang Mr. Q. Bahkan ia mengatakan MK itu salah, DPR lah yang benar. Bagaimana videonya? Mari kita simak saja bersama. Let's go. Kita ada jagoan kita hari ini, orang populer di Indonesia yang setiap saat kita nonton TV, kalah kalau film seri kan biasanya seminggu sekali, kalau ini setiap saat begitu buka TV ada Kodari. Nah ini dia ya. Ya. Ampun DJ. Yang menentukan besok siapa presidennya ini dia.
dan Gubernur DKI Jakarta. Apa kabar, Bos? Baik. Pak Kodari, tadi kita sudah dengarkan baik itu reasoning dari Pak Doli maupun kondisi yang Pak Kodari juga saat ini rasakan, bagaimana perubahan peta turbulensi istilahnya Pak Sekjen tadi, perubahan dari kenyamanan yang siap-siap, terutama ada yang punya potensi-potensi dalam tanda kutip loh ya, politik atau politiking agar seseorang tidak maju, agar partai ini dikucilkan sebagainya. Kelihatan sekali masyarakat itu sekarang sampai ke RT RW udah ngerti politik. Ya, kalau dulu mungkin bicarakan bukan hanya sekedar harga barang, tapi sekarang udah politik betul, politik praktis betul. Nah, silakan Pak Doli. Saya kira turbulensinya nih saya bagi dua izin ya Pak Sekjen ya. Ada dua turbulensi nih sebetulnya. Turbulensi pertama dan yang paling keras itu sebetulnya turbulensi antara MK dengan DPR. Jadi MK kan mengeluarkan keputusan yang di dalamnya itu bukan cuma sekedar menerima atau menolak, tetapi tadi menulis norma, menulis ayat. Kalau saya adalah eksponen yang dari jauh-jauh hari itu menolak keras Mahkamah Konstitusi untuk menulis norma itu. Persis argumentasinya seperti yang disampaikan oleh Bang Doli, bahwa MK itu yudikatif kok dia kerjanya legislatif. Dan menurut saya itu berbahaya karena dia bisa menimbulkan situasi anarki. Tadi apa tadi istilahnya tadi turbulensi tadi itu. Turbulensi itu terjadi karena apa? MK menulis ayat dan DPR menulis ayat. Kalau saya yang ditanya saya yang benar, pasti DPR. Karena memang konstitusi kita jelas-jelas mengatakan yang menulis atau yang punya kuasa membuat undang-undang itu adalah DPR bersama dengan pemerintah. Saya bahkan lebih ekstrim lagi begini, per hari ini nih argumentasinya ya. Kalau memang MK itu menulis ayat, ya udah bubarin aja DPR. Atau kunker aja DPR terus-menerus, semua undang-undang itu biar ditulis oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu pasti aman. Kenapa? Kalau ada judicial review pasti ditolak oleh MK karena dia nulis itu undang-undang. Bukankah MK itu juga memutuskan atau mengadili itu undang-undang benar, tersebut? itu benar. Sebentar, mengadili undang-undang tersebut karena tidak sesuai dengan norma dasarnya itu konstitusi misalnya. Betul. Sehingga perlu menjadi koreksi. Jadi gini, kalau misalnya permohonan itu ditolak, maka undang-undang yang berlaku tetap berlaku. Tapi kalau misalnya diterima, maka sejogjanya revisi terhadap norma-norma tersebut atau penulisan ayat tersebut dikembalikan ke DPR. Ya kurang lebih kayak undang-undang cipta kerja lah. Nah itu menurut saya yang benar tuh baru kayak undang-undang cipta kerja. Begitu diterima permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi kembalikan kepada DPR. DPR tolong tulis undang-undang. Perbaiki. Gitu. Nah masalahnya kan MK sendiri kan selama ini kan nggak konsisten. Mungkin bahkan terhadap diri konsisten sendiri. itu mana yang di kategori open legal policy, mana yang tidak. Itu yang saya mau bilang. Dirinya sendiri pun bingung. Tahun 2005, tahun 2023 ya, soal ambang batas, MK bilang itu bukan wilayahnya MK, itu wilayahnya DPR. Wilayah DPR itulah open legal policy. Terminologi open legal policy itu maksudnya DPR. Tapi kenapa 2024 ini dia nulis gitu. Sering dia nulis gitu. Termasuk keputusan 90 itu kan dia nulis juga sebetulnya. Nah, waktu bulan 90 kok Kodari diem? DPR-nya nggak buat revisi. Saya mau komentarin apa? Nah, waktu keputusan nomor 60 dan 70, begitu itu keluar saya langsung terima. Ya udah berarti PDI Perjuangan misalnya bisa mengajukan calon di Jakarta. Ya saya sebut PDI Jakarta karena kan ini yang paling jadi sorotan kan. Tapi begitu DPR mengeluarkan undang-undang saya bilang, ya bener DPR. Karena wewenangnya dia. Yang salah siapa? Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah turbulensi sebenarnya yang paling gede. Kita lihat kemarin demo-demo segala macam. Dan turbulensi ini, garis miring anarki ini, mohon maaf, biang keroknya Mahkamah Konstitusi buat saya. Gitu. Bukan Gelora ya, walaupun kalau ditarik-tarik ke Gelora. By the way, kok itu gimana sih? Kalau Gelora ngajuin sendiri, buruh ngajuin sendiri, atau barang-barang memang nyusunnya, nulisnya? Awalnya itu sebenarnya ada rencana itu ada 4 partai non parlemen ya. Karena kita merasa ini senasib sepenanggung. Begitu. Cuma dalam perjalanan berikutnya tinggal 2 itu aja. Tersisa 2. Nah, itu turbulensi pertama. Itulah turbulensi yang terbesar dari 10.000 tadi ke 40.000 kaki. Jeger gitu. Langsung morat-marit di dalamnya itu, ya. Kayak pesawat apa Qatar yang kemarin turbulensi penumpangnya lintang pukang gitu. Turbulensi yang kedua berkaitan dengan konstelasi pilkada. Sebetulnya konstelasi pilkada hemat saya ya, kalau dihitung benar-benar secara matematika, nggak akan gede-gede amat turbulensinya. Kenapa? Keputusan ini sudah di ujung. Proses-proses politik sudah berjalan dengan sangat mendalam. Konstelasi sudah terjadi, gitu. Konstelasi sudah terjadi. Nah, konstelasi yang sudah, misalnya kita ambil contoh ya, PDI Perjuangan.
Ketika keputusan ini keluar, dia sudah membuat pengumuman, membuat keputusan gelombang kedua. Yang total gelombang pertama dan gelombang kedua itu saya hitung sudah 475 wilayah. Dari 545 yang pilkada, betul ya Pak Doli ya? 545 pilkada gitu. Nah, berapa persen dari 545? 78%. Jadi sebetulnya yang terpengaruh secara besar-besaran itu tinggal yang sisanya yang belum mengerucut. Memang yang sudah terjadi pun juga ada pergeseran-pergeseran. Ya, tetapi mungkin hanya menambah-nambah saja gitu. Menambah-nambah saja apa istilahnya yang tadinya nggak bisa ikut jadi ikut, yang tadinya nggak dicari jadi dicari gitu. Tapi kalau mengubah betul saya rasa sih enggak. Saya menduga mungkin keputusan dari Partai Golkar pun juga yang berubah kan nggak terlalu banyak juga, nggak banyak gitu. Cuman biasalah namanya media kan. Yang nggak berubah nggak diberitakan, yang berubah yang diberitakan gitu. Jadi yang diberitakan ini adalah yang diberitakan ini adalah sebetulnya minoritas, gitu. Karena konstelasinya sudah karena di sana bunyi ambang batas itu yang mengganggu, yang dianggap oleh publik mengganggu jalannya demokrasi yang secara adil. Itu kan persoalannya. Sehingga ketika MK memutuskan bahwa ini berlaku seperti dalam keputusan nomor 60, itu sesuatu yang kayak oase gitu. Di padang pasir itu. Jadi menurut saya tidak ingin ini bahwa MK salah ini. Ya faktanya sudah diputuskan. Ya memang jangan, Anda kan moderator, jangan saya aja. Justru justru menyampaikan. Soalnya kan Bapak juga tadi gantiin saya yang moderator. Bapak mesti ngomong lewat saya. Udah lama nggak ketemu. Oh iya. Lanjut Pak Kodari, silakan. Ya, jadi konstelasinya nggak berubah banyak sebetulnya kalau secara persentase sih. Cuman memang kebetulan daerah-daerah yang bisa membuka ruang perubahan itu adalah daerah-daerah yang jadi pusat perhatian kayak Jakarta misalnya. Misalnya PDI Perjuangan ya Pak Ilham ya, yang tadinya itu nggak bisa mencalonkan. Tapi di sini juga turbulensi lagi. Dikira Anies ternyata Pramono. Oh, jadi 3 dong. 3 ralat saya revisi. Saya revisi. Jadi bukan 2 tapi 3 gitu. Jadi yang paling jadi perhatian adalah DKI Jakarta. Semua nunggu-nunggu. Wah, PDI Perjuangan, oposisi. Kemudian bergabung dengan Anies juga oposisi. Simbol-simbol perlawanan. Simbol perlawanan. Rame ini gitu. Ternyata kena prank. Karena udah pamit pakai baju merah kan, udah salim segala macam, udah pose-pose dengan Rano Karno di depan, udah ketawa ketiwi, ternyata Pramono Anung dan Rano Karno. Iya. Yang ketawanya konsisten dari awal sampai akhir cuma Rano aja. Tapi paling tidak dengan keputusan nomor 60 ini yang Pak Sekjen katakan, partai-partai non parlemen atau yang nosik di DPRD-nya ini. Gini, Chief. Sebetulnya begini ya, kalau kita dudukkan persoalan ya. Ketika itu diterima bahwa kemudian partai non sit itu bisa mencalonkan, sebetulnya nggak harus ditambahin dengan angka sekian-sekian persen itu, iya kan akhirnya kan bisa bergabung dengan koalisi yang ada kan, itu maksudnya Gelora ini. Jangan lupa loh, Gelora ini koalisi Indonesia Maju gitu. Jadi maksudnya ini supaya betul-betul dia ikut juga bareng ngusung gitu loh, bukan mengobrak-abrik koalisi Indonesia Maju. Ini harus diluruskan ya Pak ya. Saya belain Gelora loh ini. Jangan tinggalkan Gelora ini. Iya. Jadi dinamika ini terjadi karena keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan karena permintaan Gelora. Coba bayangkan ya nih, dikabulkan ya, partai non sit boleh ikut mencalonkan. Ya pasti Partai Gelora akan tanya dengan Pak Doli, Mas, gimana daerah-daerah ini kita bisa masuk apa enggak? Gabung aja udah, aman damai. Sebenarnya keuntungannya dinikmati oleh banyak partai yang lain juga, karena kan tidak semua partai dia punya seat di semua daerah. Betul. Jadi makanya ultra petita itu ultra dangerous. Ultra petita, ultra dangerous. Petita saja, petitumnya itu saja sudah berbahaya ketika dia menulis pasal. Lebih berbahaya lagi ketika yang dimohonkan, yang diputuskan melampaui yang dimohonkan. Diusulkan. Iya, makanya saya bilang MK itu pada hari ini telah menjadi MPR baru. Ini kayak tap MPR, sekali diputuskan final dan mengikat. Ini ada MK pada hari ini adalah lembaga tertinggi negara tapi nggak dipilih. MPR minimal sebagian besar dipilih. Atau gitu. mungkin MK pikir ini MPR sepi-sepi aja. Dan ya itulah menjadi gawatnya adalah ya 9 hakim di MK, siapapun masuk ke sana, itu dia akan
merasa lebih tinggi dari partai politik. Bahwa partai politik itu kepentingan, kita bukan. Dia lupa bahwa dia sendiri juga sebelumnya partai politik. Gitu. Nah, MK ini ke depan memang harus dipikirkan. Karena menurut hemat saya, MK dalam sejarah reformasi kita, itu telah menjadi mutan. Berubah. Iya, berubah dia. Mutan. Yang dulunya itu untuk ya mengkoreksi yang dianggap melanggar. Pada hari ini dia telah menjadi satu institusi tersendiri yang mengatasi semua dan merasa lebih benar dibandingkan dengan semua. Oke, Pak Kodari, terima kasih. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar. Apa kata Mr. Kodari tentang MK saat ini? Ya, menurut gua juga sih ya, sebagai orang biasa, kita juga bingung nih. DPR kan tugasnya itu kan membuat undang-undang. Nah, undang-undang itu kan dikoreksi ya, salah satunya oleh lembaga MK ya. Tapi ketika MK mengubah sebuah undang-undang yang dibuat dari DPR, ini kan jadinya, apalagi hasilnya MK itu final dan binding, nggak bisa diotak-atik, udah kayak Tuhan aja. Ini kan ribet. Terus siapa yang monitor MK? Kalau DPR ada. Nah, ini kan sebenarnya masalah begini kan udah lama nih. Instansi satu punya peraturan, instansi punya peraturan. Jadi ribet. Bahkan bukan cuma di masalah yang terjadi antara MK dan DPR aja ini. Kalau Pak Jokowi pernah bilang kan nih, makanya ada Undang-Undang MD3 itu mempermudahkan peraturan yang tumpang tindih ini. Ya benar kata si Mr. Q ini. Ya nggak usah pakai DPR lah kalau begitu. Kalau DPR buat undang-undang terus direvisi, diubah sama MK, ngapain? Cuma capek. Sayang-sayangin duit rakyat juga buat bayar DPR. Mending langsung aja MK yang suruh nulis undang-undang. Ya kan? Ada. Ya, ini mah monitor dari rakyat biasa aja. Dan kita juga lebih sehat lah. Jangan asal ngikutin orang lah. Kalau udah nyalain satu instansi DPR, kita lihat dulu tugasnya apa dia. Ya kan? Jangan asal jeplak aja juga, apalagi ngikut. Ya kasihan lah otak kita, sayang. Kan kita disuruh berpikir ya. Harus, apalagi mereka orang-orang pinter ya, ngerti hukum. Tapi ada yang ngerti, tapi juga pura-pura karena kepentingan itu. Iya kan? Ya yang kita yang biasa yang kagak ngerti gitu-gituan jadi imbasnya bingung sendiri. Akhirnya saling nyalahin, saling membela A, saling membela B, padahal kita kagak tahu tuh pokoknya tugasnya mereka tuh sebenarnya apa. Ya seperti itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.